Berawal dari permasalahan hyperregulation di Indonesia yang menyebabkan terjadinya overlapping berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa sebagaimana data yang dirilis oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia pada rentan waktu Oktober 2014 sampai Oktober 2018. Menunjukkan hasil produk regulasi pada tingkat pusat sebanyak 8.945 terdiri dari 107 undang-undang, 452 peraturan pemerintah, 765 peraturan presiden, dan 7.621 peraturan menteri. Fakta ini menggambarkan terjadinya hyperregulation yang berpotensi menimbulkan overlapping secara vertikal maupun horizontal, bahkan dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu beban harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan tersebut. Hyperregulation menyebabkan Indonesia jatuh ke dalam urutan 92 dari 193 negara di dunia, atau survei yang dikeluarkan oleh Bank Dunia mengenai Regulatory Quality Index. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan tidak adanya evaluasi dan monitoring yang baik, serta ego sektoral institusi yang dianggap menjadi faktor besar dalam menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ego sektoral juga menjadi faktor tidak efektifnya peraturan, yaitu dengan menjadi pemicu atas konflik kewenangan dengan membuat regulasi yang materi muatannya bersinggungan dengan kewenangan lembaga lain. Berangkat dari permasalahan tersebut, lahirlah gagasan pembentukan suatu undang-undang yang menggunakan metode Omnibus Law dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan overregulasi dan overlapping. Namun, penggunaan metode tersebut masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan salah satu undang-undang yang proses pembentukannya dengan menggunakan metode Omnibus. Sejatinya, Omnibus Law hanyalah merupakan pendekatan dalam pembuatan peraturan. Konsep ini dipahami dengan cara menggabungkan lebih dari satu aspek ke dalam satu regulasi dengan memfokuskan pengaturan kepada hal-hal yang bersifat umum sehingga lebih mengedepankan asas hukum lex posterior derogat legi priori. Penggunaan metode Omnibus Law memiliki kelebihan dikarenakan merevisi satu persatu peraturan yang tumpang tindih. Dengan demikian, Omnibus Law bukanlah produk hukum seperti undang-undang, tetapi hanya metode yang digunakan dalam pembentukan undang-undang, yaitu dengan menggunakan lebih dari satu aspek ke dalam satu regulasi. Dengan terus bergulirnya perbincangan Omnibus Law di kalangan masyarakat, khususnya yang masih menimbulkan polemik hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki 11 klaster dalam undang-undangnya tersebut. Salah satu klaster yang masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ialah dukungan riset dan inovasi. Terdapat dua undang-undang yang direvisi terkait dengan riset dan inovasi, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Melansir dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam kertas advokasi kebijakan atas draft RUU Cipta Kerja bidang riset dan inovasi, di mana Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan permasalahan, yaitu 1. Belum teraturnya data penghitungan belanja dan penelitian pengembangan nasional. 2. Belum tersedianya mekanisme pendanaan penelitian yang terpisah dari sistem pengadaan barang dan jasa. 3. Tidak adanya lembaga independen yang fokus mengelola dana penelitian. 4. Rendahnya kemampuan fiskal negara dalam mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan. Kemudian juga lambatnya perkembangan riset di Indonesia dipengaruhi oleh penyelenggara penelitian, di mana rendahnya kontribusi industri dan swasta dalam pendanaan riset dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengukur kinerja lembaga penelitian. Maka dengan dimasukkannya klaster riset dan inovasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan penegasan penyelenggaraan riset di mana BUMN ini dapat diberikan penugasan untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta inovasi dengan harapan akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Riset memegang peran yang penting sebab dalam penyusunan kebijakan melalui riset yang telah dilakukan dapat diketahui bagaimana dampak yang akan ditimbulkan apabila kebijakan tersebut ditetapkan dan dilaksanakan, serta menjadi dasar dalam proses penyempurnaan kebijakan untuk mengantisipasi akan hal yang dimungkinkan timbul. Riset terhadap kebijakan berpengaruh pula pada keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan menjadi dasar mengapa akhirnya kebijakan tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Investasi pada bidang riset dan inovasi baik oleh pemerintah maupun swasta merupakan salah satu faktor pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berinvestasi untuk sumber-sumber pertumbuhan ekonomi seperti riset dan inovasi. Dalam klaster riset dan inovasi, kondisi yang terjadi saat ini dan permasalahannya terletak dalam perlindungan terhadap produk inovasi nasional dalam pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri. Maka yang ditekankan di sini adalah perlindungan terhadap produk inovasi nasional. Dalam RPJMN 2020-2024 dituangkan adanya keharusan untuk mentransformasikan perekonomian Indonesia ke arah perekonomian negara maju, yang dimana didasarkan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga informasi. Dengan adanya hilirisasi riset dan inovasi
yang berorientasi pada pembangunan nasional berkelanjutan diharapkan menempatkan posisi masyarakat menjadi posisi terpenting, yakni agar nantinya peningkatan daripada investasi yang terjadi akan memberikan pula dampak yang baik kepada penciptaan lapangan kerja yang luas dan banyak bagi masyarakat, serta penguatan UMK agar nantinya UMK tersebut dapat bersaing di dunia usaha. Kemudian melalui pasal 120 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 66 Undang-Undang BUMN tentang BUMN, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, di mana pemerintah pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi. Penugasan terhadap BUMN tersebut sejatinya setelah selaras dengan tujuan dibentuknya BUMN, yakni salah satunya ialah memberikan secara aktif bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kemudian tidak hanya itu, penugasan ini akan memperkaya daripada dunia penelitian terhadap riset terapan yang memang pada dasarnya dibutuhkan untuk memenuhi persoalan-persoalan di dalam pasar. Namun, diperlukan juga keseimbangan terhadap riset dasar agar terjadinya ekosistem riset yang seimbang antara riset terapan dan juga riset dasar. Namun perlu diperhatikan dalam proses penugasan ini, yang dimana apabila melihat pada pemenuhan kompensasi dari penugasan kemanfaatan umum yang diberikan pemerintah selama ini sulit terpenuhi, maka fungsi penelitian, pengembangan, dan inovasi dikhawatirkan hanyalah akan menjadi beban tambahan bagi BUMN. Tidak hanya itu, terdapatnya tantangan teknis implementasi yang dimana Undang-Undang Cipta Kerja ini perlu disinergikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menjadi leg spesialis dalam bidang riset dan inovasi. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan IPTEK harus tetap sesuai dengan rencana induk. Dan perlu dijaganya sinergitas tersebut supaya pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang akan dilakukan BUMN di kemudian hari dapat terselenggara dengan baik dalam kerangka besar penelitian Indonesia. Lalu, peran BUMN dalam penyelenggaraan penelitian yang diharapkan dapat menguatkan proses penyusunan kebijakan yang berdasarkan fakta dan dapat menjawab kebutuhan lapangan. Namun, muncul pula pertanyaan seberapa mampu formalisasi peran BUMN menjawab dan menyelesaikan permasalahan riset dan inovasi di Indonesia. Dan juga perlu diperhatikan pula riset dasar yang juga bermanfaat dalam perkembangan bidang keilmuan. Dan seharusnya, dukungan riset dan inovasi tidak hanya diproyeksikan untuk mendukung perbaikan iklim investasi saja, tetapi lebih dari itu, yakni untuk pembangunan nasional. Maka, melalui Undang-Undang Cipta Kerja inilah, dalam pasal 121 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 pada pasal 48-nya, pemerintah daerah dilibatkan dalam kegiatan penelitian yang ditujukan pula untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya, sebab pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui keadaan dan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, penugasan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta menghilirisasi riset dan inovasi nasional harus dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN itu sendiri. Kemudian, akselerasi hilirisasi riset dan inovasi di daerah mengupayakan bentuk dorongan partisipasi riset dan inovasi di daerah. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan riset dan inovasi dapat bersumber dari berbagai alternatif sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif di daerah, tanpa meninggalkan kearifan lokal dan ditujukan untuk pengembangan inovasi. Maka dari itu, sebagaimana yang disampaikan oleh tenaga ahli penyusun naskah akademik Imam Mayasari dalam sebuah webinar diskusi, bahwasanya hilirisasi dari penelitian, pengembangan, dan inovasi memiliki kontribusi dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja bagi UMK. Namun, memang sangat diharapkan juga agar riset dan inovasi ini tidak hanya diarahkan untuk kepentingan bisnis semata, melainkan juga untuk pembangunan nasional berkelanjutan yang akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau dapat disingkat pula menjadi BRIN. Pasal yang terkait dengan pembentukan BRIN dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat dalam pasal 121 yang berbunyi ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 48 ayat 1 untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengajian dan penerapan serta investasi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional.
ayat 2 untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Pemerintah daerah membentuk badan. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Presiden. BRIN sendiri telah diperkenalkan dan telah dibentuk melalui Perpres nomor 74 tahun 2019, di mana BRIN bertugas untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. BRIN diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dalam bidang riset, tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing lembaga. Sebab permasalahan yang terjadi dalam ekosistem riset dan inovasi di Indonesia ialah tidak terkoordinirnya dengan baik riset yang dihasilkan kementerian dan lembaga, baik melalui Balitbank, BPPT, ataupun LIPI, karena adanya ego sektoral. Oleh karenanya, pengaturan riset dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperuntukkan agar tidak berbelitnya proses dan birokrasi dalam riset dan inovasi, serta lebih terkoordinirnya hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Namun, dalam perjalanannya terdapat perbedaan pandangan atas BRIN, yakni di satu sisi dengan adanya BRIN akan terjalinnya sinergitas maupun keselarasan kegiatan penelitian di kementerian dan lembaga lain dengan agenda nasional. Di sisi lain, tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan karena litbang dalam setiap kementerian tentu masih memiliki agenda-agenda sektoral yang selama ini diamanatkan juga oleh negara dan belum tentu selaras dengan apa yang akan ditetapkan oleh Kemenristek atau BRIN. Kemudian, masih tersimpannya potensi kesulitan koordinasi karena lembaga litbang masih berinduk utama ke kementerian masing-masing, sehingga diperlukan peraturan atau struktur yang mengikat agar mereka mematuhi arahan koordinasi dari Kemenristek atau BRIN. Dalam hal ini pula, tidak memungkinkannya mengatur anggaran penelitian kementerian dan lembaga lain, sehingga dapat berpotensi mempersulit kemampuan mengkoordinasi berbagai sumber daya yang berada di luar kewenangannya. Dalam hal ini, secara umum dalam Perpres nomor 74 tahun 2019, BRIN berfungsi untuk melaksanakan fungsi koordinasi, penyusunan rencana induk ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan rencana induk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan pelaksanaan pengarahan dan penyinergian dalam penyusunan rencana, program, anggaran, dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian, pengembangan, pengajian, dan penerapan. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini keluar dan disahkan, terdapat sebuah kajian yang dikeluarkan oleh UGM dalam kertas kebijakan, catatan kritis, dan rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja yang memuat poin-poin yang perlu diperhatikan mengenai klaster riset dan inovasi sehingga dapat efektif dan tercapai secara optimal. Yakni yang pertama, landasan hukum yang tidak memadai. Di dalam RUU Cipta Kerja ini tidak terdapat landasan hukum yang menjelaskan bagaimana riset dan inovasi menjadi bagian dari upaya penciptaan lapangan kerja serta jangkauan pengaturan riset dan inovasi yang dimaksud. Dengan demikian, RUU ini tidak akan mendukung upaya riset dan inovasi yang relevan bagi penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi masa depan yang kompetitif dan berkelanjutan. Yang kedua, ketidakjelasan tujuan riset. Ketidakjelasan yang dimaksud menyangkut mengenai alasan riset dan inovasi diperlukan dan tujuan kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara atau para pejabat yang berkepentingan relevan. Selain itu, tidak ada kejelasan bagaimana kerangka kebijakan riset dan inovasi dalam mendukung penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan daya saing, potensi, dan kekuatan Indonesia. Yang ketiga, ketidakjelasan pihak yang terlibat. Hal ini menyangkut siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara, yang mana dikhawatirkan tidak akan terselenggara dengan optimal. Yang keempat, ketidakjelasan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Tanpa kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang diharapkan terlibat dalam kegiatan riset dan inovasi, maka program riset dan inovasi ini akan sulit untuk mendapatkan dukungan dan tidak akan terlaksana dengan optimal. Yang kelima, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan riset dan inovasi. Tanpa kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan riset dan inovasi, serta kepastian mengenai dukungan para pihak, maka perumusan tentang dukungan riset dan inovasi ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Yang keenam, ketidakjelasan peran institusi yang relevan seperti perguruan tinggi
Dewan Riset Nasional, dan institusi lain yang berhubungan dengan kegiatan riset dan inovasi. Kejelasan dan pembagian peran institusi sangat penting untuk memastikan sinergi di antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dilaksanakan.